Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niftu Divianti, absen 28, dan rekan saya. Nimade Srigita Yuskayani, absen 25. Di sini saya dan rekan saya akan mereview video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Adapun beberapa materi yang saya tangkap dari video tersebut, yaitu pengertian keberagaman, contoh keberagaman, dan faktor yang mempengaruhi keberagaman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman Indonesia. Keberagaman adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, atau suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman mulai dari segi ras, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu disebut sebagai bangsa majemuk. Keberagaman Indonesia merupakan suatu kondisi di mana terdapat banyaknya perbedaan dalam berbagai bidang, baik dari segi ras, suku, bahasa, dan agama dalam Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Kondisi tersebut menyimpan potensi konflik. Kenyataannya, konflik masih sering terjadi banyak dilatar belakangkan dengan keberagaman tersebut, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami keberagaman di Indonesia dan juga akulturasi budaya. Akulturasi budaya merupakan suatu proses di mana kita mengadopsi budaya baru dan dengan mengadopsi nilai-nilainya, sikap, dan kebiasaan tanpa menghilangkan budaya lama. Akulturasi sendiri banyak penyebabnya. Pertama, karena perubahan alam, perperangan, atau yang lain-lain. Proses akulturasi pun bermacam-macam. Contohnya kesenian, gambang kromong yang menjadi salah satu bentuk akulturasi karena menggunakan perpaduan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Tiongkok. Namun, tidak semua orang bisa menerima adanya akulturasi karena takut dapat mematikan budaya asli. Maka dari itu pentingnya akulturasi budaya yang harmonis sebagai modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku. Di mana di Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa yang memiliki keunikan budaya dan adat istiadat. Keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Di negara Indonesia, agama menjadi faktor terpenting dalam menjalin kehidupan secara bersama pada suatu wilayah atau kumpulan masyarakat. Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Bahkan berdasarkan menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki hingga 1.340 suku. Keragaman di Indonesia sendiri tidak bisa kita hindari. Lalu yang kedua ada keragaman bahasa daerah. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan juga beragam suku bangsa, bahasa daerah di Indonesia pun sangat beragam. Keberagaman bahasa adalah suatu kondisi di mana di dalam masyarakat terdapat banyak bahasa. Indonesia memiliki keragaman bahasa karena setiap suku di Indonesia memiliki bahasanya masing-masing. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah keragaman agama. Negara Indonesia merupakan negara yang beragama. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 6 agama tersebut adalah Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, Kristen Protestan, dan Hindu. Dari semua agama tersebut, semuanya meyakini keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Semua agama tersebut masuk ke Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peta Indonesia yang strategis. Posisi yang strategis ini membuat Indonesia menjadi tempat yang dilalui banyak kapal. Namun mereka bukan hanya berdagang atau singgah dalam waktu singkat, tapi beberapa di antaranya datang dan membawa kebudayaan hingga agama.
Karena banyaknya perbedaan agama di Indonesia menyebabkan beberapa konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat, seperti menganggap agamanya lebih tinggi dari agama orang lain, atau lain-lain. Yang sebenarnya agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Agama itu bukan di baju. Agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Selanjutnya adalah keragaman kepercayaan. Selain 6 agama yang sudah diakui dan sah secara hukum di Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia juga memiliki keragaman kepercayaan. Salah satunya itu kepercayaan animisme, yang merupakan sebuah sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Dan selanjutnya ada kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme merupakan kepercayaan benda-benda tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan magis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberagaman. Yang pertama yaitu adanya perbedaan kondisi alam, di mana kondisi alam di setiap daerah berbeda. Perbedaan kondisi alam yang ada membuat masyarakat memiliki perbedaan mata pencarian dengan cara memanfaatkan alam berdasarkan wilayah yang ditempati, seperti daerah pantai yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, daerah dataran rendah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh, pedagang, atau peternak, dan di pegunungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sayur, yang mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Indonesia sendiri memiliki banyak pulau yang terpisah-pisah, sehingga membuat masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Kondisi ini menimbulkan keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, kepercayaan, dan agama di Indonesia. Selanjutnya yaitu letak strategis wilayah Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia yang merupakan jalur perdagangan internasional. Keberagaman yang terjadi karena letak strategis Indonesia adalah perbedaan budaya dan bahasa dan juga agama. Karena letak yang strategis memungkinkan bahasa dan budaya dipengaruhi oleh budaya dan bahasa asing. Nah, dari materi tersebut dapat kami simpulkan masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan dikarenakan kondisi alam, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Maka dari itu, kita harus bisa saling menghormati keberagaman yang ada di Indonesia untuk hidup yang lebih harmonis dan mampu menjaga alam kita, di mana keindahan alam merupakan bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pemaparan dari saya dan rekan saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.